Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang hari, di sepanjang kegiatan aktivitas kita, sehingga kita bisa kembali di sore hari ini berkumpul dengan keluarga kita setelah kita melakukan aktivitas dan untuk mengikuti pelajaran sekolah sahabat dari kami dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Josudipuro Surakarta. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami, sehingga kami dapat beraktivitas sepanjang hari ini Bapa, dan kami kembali berkumpul dengan keluarga kami untuk kami dapat mengikuti pelajaran sekolah sahabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Josudipuro Surakarta. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, pelajaran ini menjadi satu pelajaran yang terindah yang dapat kami terima sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran kita pada hari Selasa ini di tanggal 8 Maret berjudul Musa percaya pada yang tidak kelihatan. Yang artinya apa? Musa percaya pada yang tidak kelihatan. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 20 dikatakan apa? Ibrani 11 ayat 20. Ayat 20 sampai 28. Dikatakan, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak ini elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana seorang Musa yang ditemukan di atas sungai Nil oleh putri Firaun, tetapi karena begitu melihat anak ini begitu elok, putri Firaun mengangkat dia sebagai anak dan calon dari pengganti Firaun. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena iman Musa yang begitu kuat, selama dia belum diambil oleh putri Firaun, dia dirawat oleh ibunya beserta kakaknya, dan dia ditanamkan suatu penanaman pemahaman tentang apa? Tentang pengenalan akan Yesus Kristus, pengenalan Tuhan mereka, pengenalan akan Roh Kudus, sehingga begitu dia percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang patut untuk disembah. Musa contoh utama kedua dalam pasal iman ini. Kehidupan Musa diperkenalkan dan diakhiri dengan 2 tindakan menentang raja. Orang tuanya menyembunyikan Musa ketika ia lahir, karena mereka tidak takut akan perintah raja, yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 23. Dan Musa meninggalkan Mesir tidak takut akan murka raja, Ibrani 11 ayat 27. Tindakan Musa yang paling penting adalah bagaimana ia menolak untuk disebut anak putri Firaun. Referensi kepada ibu angkat Musa sebagai putri Firaun menunjukkan bahwa ia dicantangkan untuk menjadi Firaun berikutnya. Musa bagaimanapun rela meninggalkan kemungkinan menjadi penguasa bangsa yang paling berkuasa pada saat itu, dan sebaliknya menjadi pemimpin budak-budak yang baru dibebaskan, pengungsi sebenarnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana iman Musa ini? Sebenarnya kalau dilihat suatu kehidupan yang enak, bagaimana apa? Bagaimana dia menerima kehidupan di istana Firaun, dan calon pengganti
dari apa? Raja Firaun, tetapi dia tidak mau itu. Dia meninggalkan itu semua. Dan dia apa? Dia ganti semua karena Musa adalah seorang pengejar upah, bukan pengejar kesenangan. Karena apa? Musa mempunyai suatu keyakinan kalau dia mengikut Tuhan, mengikut Yesus Kristus, mendapatkan upah yang layak. Kebesaran Musa adalah ia mampu melihat melampaui janji-janji Raja Mesir dan melihat ke arah yang tidak kelihatan, yaitu janji-janji Tuhan. Upah bukan pada kekayaan Mesir. Upah ini adalah upah yang sama yang disebutkan dalam Ibrani 10 ayat 35. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menerimanya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Itulah yang dilakukan oleh Musa, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Upah itu adalah upah yang sama yang disebutkan dalam Ibrani 10:35, yang telah dijanjikan Tuhan kepada semua orang percaya, semua orang yang percaya kepadanya. Kata-kata Paulus tentang keputusan Musa pasti bergema dengan kuat di hati para pembaca aslinya. Mereka telah menanggung celaan dan hinaan karena iman mereka kepada Kristus. Mereka juga telah menderita dan kehilangan harta benda. Beberapa di penjara. Secara paralel Musa memilih untuk menderita dengan umat Tuhan, menukar kekayaan Mesir dengan menanggung penghinaan yang terkait dengan Kristus. Karena dia percaya bahwa upah Kristus lebih besar daripada apapun yang dapat ditawarkan Mesir. Bagaimana dengan kita? Bagaimana saudara-saudara dengan saya? Apakah kita bisa mengikuti imannya Musa ini? Musa meninggalkan semua dan mau menderita bersama dengan umat-umat Tuhan. Begitu juga dengan kita. Yakin dan percaya upah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui iman kepercayaan kita. Sebagaimana dikatakan apa? Musa percaya pada yang tidak kelihatan. Sama dengan kita, marilah kita percaya kepada yang tidak kelihatan. Karena kita mempunyai Tuhan, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang patut kita sembah. Tuhan memberkati kita. Amin.